Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup memang terkadang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bukan? Masa depan yang tidak pasti terkadang membuat kita ragu dan pesimis untuk menghadapinya. Masalah dan kegagalan yang terjadi dalam hidup kita seringkali membuat kita takut menjalaninya. Padahal sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang paling tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jika kita tahu dan yakin siapa yang memegang hari esok kita, maka seharusnya kita akan optimis menjalani hidup ini. Meskipun jalan yang kita hadapi penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, serta hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebab kita harus percaya bahwa di balik itu semua Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah buat kita. Kisah berikut ini kiranya dapat mendorong dan membuat kita sungguh-sungguh semakin percaya kepada Tuhan dan optimis menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Ada sebuah keluarga, di dalamnya ada dua orang anak laki-laki, sebut saja Bobby dan Philip. Bobby adalah tipe anak yang selalu optimis, sedangkan Philip tipe yang pesimis. Dua anak ini selalu bertolak belakang. Menurut orang tua mereka, Bobby terlalu optimis, sedangkan Philip terlalu pesimis. Hal itu membuat kedua orang tua ini sangat khawatir. Menjelang hari Natal, sang ibu memiliki ide untuk memberikan sesuatu yang dapat membuat anak tersebut belajar agak tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Sang ibu ingin si optimis memiliki sedikit rasa pesimis dan si pesimis memiliki sedikit rasa optimis. Untuk Bobby, sang ibu mengisi kamar tidurnya penuh dengan alat-alat yang berhubungan dengan komputer atau laptop seperti mouse, keyboard, speaker, kabel-kabel, flash disk, headset dan lain sebagainya sampai ke sudut-sudut kamar. Dan untuk Philip, sang ibu mengisi kamar tidurnya dengan banyak hadiah, berbagai hadiah, mulai dari bungkusan yang kecil sampai besar. Ketika kedua anak itu pulang ke rumah selesai sekolah, Philip segera masuk ke kamarnya untuk beristirahat dan betapa terkejutnya dia melihat kamar itu penuh dengan berbagai hadiah. Sampai-sampai tidak ada lagi tempat untuk menaruh tas sekolahnya. Melihat kamar Philip penuh dengan berlimpah hadiah, Bobby pun segera berlari ke kamarnya dan dia kesulitan untuk membuka pintu kamarnya karena kamar itu penuh dengan barang-barang yang berhubungan dengan laptop atau komputer itu. Selang beberapa menit kemudian sang ibu mengintip ke kamar Philip dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu suka dengan hadiah-hadiah yang kami berikan?" Dengan pesimis Philip menjawab, "Pasti di antara banyak hadiah itu tidak ada hadiah yang saya inginkan." Dan bersamaan dengan itu sang ayah bertanya kepada Bobby, "Bob, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu mengaduk-aduk barang-barang yang ada di lantai kamar itu?" Bobby menjawab dengan optimis, "Kalau ada barang-barang ini di sini, pasti di dalam sini ada laptop atau komputer." Memang ini hanya sebuah cerita, namun dari cerita ini setidaknya kita mendapat satu pelajaran penting, bahwa menjadi orang yang optimis atau pesimis dapat disebabkan karena masalah kepercayaan. Siapa yang kita percayai? Dalam kasus Bobby dan Philip, kepercayaan mereka terhadap orang tua mereka. Dan bagi kita orang Kristen, saat kita percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang optimis seperti Bobby. Meskipun situasi yang buruk datang menimpa kita, kondisi yang jauh dari harapan tidak akan membuat kita menjadi putus asa dan kehilangan semangat. Justru kita harus optimis melihat bahwa apa yang ada di depan kita, mungkin ada mujizat yang Tuhan akan lakukan bagi hidup kita. Akan ada kesaksian yang dapat kita ceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang pesimis. Bahkan dalam situasi yang baik sekalipun, lancar sekalipun, kita mungkin bisa memiliki kecenderungan melihat dan membesarkan hal-hal yang negatif seperti yang dilakukan oleh Philip. Oleh karena itu, mari kita terus belajar mengenal Tuhan dan mempercayakan hidup kita, masa depan kita kepada Dia.
yang memegang kendali hidup kita dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu bagaimana kehendak Tuhan di masa depannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalani sebaik mungkin hidup ini sambil meminta petunjuk dan pertolongan dari Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan pasti sudah dan sedang menyediakan sesuatu yang baik bagi kita untuk masa depan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hidup dengan penuh optimis dan percaya kepadanya. Amin.